adik-adik kita ini, mungkin Anda mah kakak, saya mah adik, anak juga boleh. Insya Allah nanti bakal sharing dengan kita tentang pengalaman spiritual. Karena begini, kalau kita masuk di dunia seni, tentu tantangannya beda dengan jadi guru. Kalau kita jadi guru, tantangannya paling murid-murid itu bandel. Ya, kalau jadi grup musik, tentu godaannya yang lucu-lucu atau yang lain-lainnya. Nah, tapi karena ini tuh saya ada acara juga di bawah silaturahmi majelis taklim se Bandung Raya, apa saja Bapak? Bandung Raya di bawah. Jadi mohon izin saya juga, karena beliau-beliau ini tidak akan pernah membosankan kalau bicara. Nanti ya, nah, jadi saya kasih materi dulu sekitar 1 jam atau 45 menit saya turun ke bawah, karena di bawah kayak enak sudah ada guru saya, Pak Kiai Miftah Farid sudah ada di bawah, gitu ya. Saya minta izin dulu ke sini, gitu. Sok aja ayi dulu. Hari ini kita akan bahas tentang amalan pelebur dosa. Ibu bapak, manusia itu tercipta memang punya peluang untuk berdosa. Saya ulangi, manusia tercipta berpeluang berbuat dosa. Makanya sesoleh-solehnya orang pasti pernah berbuat dosa. Sebejat-bejaknya orang pasti pernah berbuat kebajikan. Sesoleh-solehnya ibu pasti pernah berbuat dosa. Ya kan? Sebejat-bejatnya saya mungkin saja pernah berbuat amal soleh. Jadi mana? Ada yang salah dari cara saya bicara. Ya, sesoleh-solehnya Anda boleh jadi pernah berbuat bejat. Tapi sebejat-bejatnya saya boleh jadi berbuat amal soleh. Atau sebaliknya. Nah, kenapa? Karena memang dalam diri kita itu oleh Allah ditanamkan 2 dorongan itu sekaligus. Kita bisa soleh, tapi juga kita bisa salah. Kita punya mental malaikat, tapi juga bisa punya mental setan. Ada saat wajah kita itu wajah malaikat, tapi boleh jadi besok hari wajah setan. Maksudnya kelakuannya. Bukan Anda ini mahina, ente mah kelakuan. Ibu, bapak, coba lihat pada bawah Quran. Kan saya sudah bilang kalau saya ceramah dimanapun, please bawa Al-Quran. Bawa apa? Bagusnya Quran Al-Mu'assir, kalau nggak ada Quran apapun boleh. Coba lihat surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Surat Asy-Syams. Surat 91 Rodet dengan di daftar isi. Cari di daftar isi nggak ketemu. Surat 9 itu udah wilayah juz amma. Insya Allah bapak ibu hafal. Tapi walau alam aslinya. Di situ ada kata-kata wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oh, masih belum ketemu. Ada ayat sebenarnya. Tidak kan tinggal di masalah di tengah. Ayat berapa bu? Ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kami tanamkan, kami instalkan pada manusia itu fujur, dorongan buruk, wa taqwaha, dorongan baik. Jadi memang Allah sudah berikan pada saya dan Anda semua 2 dorongan itu, baik dan buruk. Lalu bagaimana kita memanage kebaikan dan keburukan yang ada pada diri kita? Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang berjuang meninggalkan yang buruk, menolak yang fujur. Fujur itu jahat, ya kan gitu. Menolak keburukan. Dan qad aflaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang membiarkan dorongan buruk itu menguasai dirinya. Jangan jauh-jauh. Ada di antara ibu, tidak semua, ada 1-2
tua, pas tadi pergi udah dandan dan segala macam teh ujungnya jika memang mau datang. Jangan-jangan dia pengajian takwa. Ada yang enggak, ustaznya siapapun aku datang. Nah, berarti dia sungguh telah mensucikan dirinya. Pernah nggak ibu pasang alarm? Ibu pasang alarm, bapak pasang alarm supaya apa, Pak? Supaya bunyi. Supaya bangun. Anda pasang alarm supaya bangun. Nah, maksudnya. Ibu, saya nanya ke bapak, ibu sok tahu supaya bangun. Supaya apa, Pak, pasang alarm? Supaya bunyi. Yang ngomong supaya bangun. Keliru, Anda pasang alarm itu supaya bunyi. Setelah bunyi, Bapak bangun dari tidur. Jadi apa, Bu? Bangun dari dengan apa? Bunyi alarm. Makanya orang pasang alarm supaya bunyi. Logika begitu baik salah. Nah, pernahkah Anda pasang alarm jam 3, alarmnya bunyi, Anda pun bangun jam 3. Lalu dalam sekejap ada ide 5 menit amin seger. Pernah? Jadi begitu Anda pasang alarm niatnya bangun jam 3 itu takwa, dorongan baik. Tapi begitu Anda bangun ada bisikan fujur buruk 5 menit amin seger. Anda gugah-gugah bangun-bangun ada subuh. Kesal nggak pada diri Anda? Siapa yang pasang alarm? Kita. Siapa yang bangun? Kita. Siapa yang tidur lagi? Kita. Siapa yang marah terhadap diri kita? Kita. Habis kita. Semua aku yang pasang alarm, aku yang bangun, aku yang bobok lagi, aku yang kesal terhadap diriku. Semuanya ada di aku. Sudah apa? Ibu pernah nggak kesal sama suami? Pernah kesal sama suami? Oke, kita anggap yang pernah hanya keseringan dengan bermasalah. Nah, aku nanya kepada yang pernah ya ada keseringan, karena anggap itu di luar pembahasan saya. Karena ya, masih narahin sina istighfar. Ibu pernah marah sama suami? Pernah. Ya, ibu waktu suami mau pergi ikuti ke cemberut, ya kan? Gitu. Tapi setelah suami pergi, mikir, iya ya, kasihan suami aku pergi pagi, pulang sore, pulang malam. Ya itulah kesalahan sedikit gitu, aku maafkan ya. Nah, waktu suami mau pergi, dorongan buruk Anda dominan. Tapi setelah pergi, jadi karunya, nyana, sayang, kasihan. Nah, itu dorongan apa? Begitu suami datang, semudah itukah gue memaafkan dia? Naik bunyi. Pernah ada gitu? Mau dipakein tarik-tarik. Oh iya. Ya jadi nggak bisa mobile. Nggak apa-apa. Oh panjang. Saya mah kalau ceramah kayak cangcuters, nggak bisa diam. Ya kan cangcuters gitu ya, wah atur-atur gitu kan. Asal can pernah gitu cici gitu. Nah, saya teh ceramah gitu. Saya mah ceramah nggak bisa gini aja, gini. Oh no, it's not my style, ya kan gitu. Nah, jadi setiap ustadz kan ayah gaya. Saya tuh kayak mereka lah, mobile. Saya lagi cerita apa, Bu? Nah, Anda mah ngobrol saeutik leungit gitu. Pokoknya Anda mah mau ngaji tong diajak ngobrol we. Begitu diajak ngobrol, saya ngomong apa? Oh, naon ya. Tapi nggak apa-apalah. Saya bisa memahami gitu. Kadar kecerdasan orang kan beda-beda. Ibu bapak, jadi jelas kita perlu bahas amalan pelebur dosa karena manusia mah tidak ada yang steril dari dosa. Tadi ayatnya sudah. Selalu dalam hidup kita itu ada kompetisi, selalu ada persaingan buruk dan baik, persaingan bisikan malaikat dan bisikan setan, ya, selalu ada begitu.
Nah, oleh sebab itu kata Nabi, kullu bani Adam khotoun, semua manusia pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khotoin at-tawwabun, tapi sebaik-baik manusia yang berbuat dosa, yang berbuat salah, yang mau memperbaiki diri. Jadi kata Nabi, semua orang mah tidak ada yang suci dari dosa. Makanya kalau saya tanya siapa di antara Anda yang merasa dirinya suci dari dosa? Enggak, saya mau ngasih hadiah. Nah, dari Percik Tours ini travel terbaik yang saya tahu di Indonesia ini ya. Jadi dengar dulu ya Allah. Jadi ini travel terbaik yang saya tahu, Percik Tours, ya kan? Akreditasi juga sekaligus kemarin dapat 2, ya kan? A lagi. Karena pelayanan kita nah, sebagai bentuk rasa syukur kita dapat akreditasi 2 lembaga ngasih A. Saya ingin ngasih hadiah. Kalau ngasih hadiah 2 orang mah nggak akan mengganggu cash flow perusahaan Percik Tours. Tapi Anda kudu jawab. Siapa yang merasa dirinya suci dari dosa, angkat tangan. Eta saking hayang umroh gratis langsung angkat tangan saya. Saya bilang itulah dosa Anda, sok suci namanya. Jadi memenuhi syarat tidak? Ya tidak, kan saya akan ngasih kepada yang suci dari dosa. Saya batalkan. Nah, itu padahal dari Percik Tours mau dikasih itu, ya kan? Gitu. Oke, jadi manusia itu tidak akan pernah luput dari salah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ada 2 faktor yang menyebabkan orang terjerumus dosa. Ada 2 faktor. Pertama, faktor internal. Jiwanya lemah, tidak terasah, tidak terlatih. Jadi ternyata jiwa kita itu kudu dilatih, gitu. Ya. Pertama apa? Faktor internal yang lemah. Jadi semua dorongan buruk diikuti. Jadi tidak bisa menolak keburukan begitu. Berarti saudara-saudara sekalian, memang kita ini kudu melawan. Misalnya gini, aduh, asa males ngaji. Enggak, aku harus ngaji, gitu loh. Asa malesnya tahajud. Enggak, aku harus. Kalau kita selalu melawan, nanti jiwa kita terasah tidak? Terasah. Karena manusia mah tergantung pembiasaan. Apakah Anda bisa langsung lari mengitari 7 putaran lapangan bola? Jadi harus bagaimana dulu? Jalan biasa. Kalau nggak pernah olahraga, jalan biasa Udah begitu jalan cepat. Udah jalan cepat? Kayak cepat dan lambat. Cepat dan lari. Nanti jangan langsung 7 putaran, setengah putaran dulu. Terus lama-lama 7 putaran Anda bisa lakukan. Karena manusia memang butuh dilatih. Makanan pun dilatih. Kalau dari kecil Anda makan tempe. Nah sekarang kalau nggak ada tempe teh asa teh abdol. Iya, gitu. Karena tiap makan ada karedok, ya. Sampai ayah tuh jamaah kan Percikan Iman mah pakainya hotel berbintang kan. Ari nanya karedok gerak. Aduh. Paang, ya teh hotel teh sae cenah. Meni berkelas pisan, susah lo cari travel kayak gini cenah. Terus gimana? Tapi abdi teh hoyong karedo. Saya teh speechless ya, karedo. Ya. Gitu. Akhirnya saya kasih karedo Eropa, yaitu salam. Bu, ya karedok, iya teh karedok Eropa, salad. Bu, saya lagi cerita apa? Manusia, Anda masuk keluar dari tema. Manusia itu sangat dipengaruhi oleh pembiasaan. Kalau kita tidak pernah nolak keburukan, lemah jiwa kita. Jadi kita ini kudu berani nolak keburukan. Ya, nanti lama-lama terlatih. Kalau kita tidak terlatih, maka sangat mungkin orang itu menjadi gampang terjerumus dosa. Nah makanya di dalam Al-Quran ada orang yang terjerumus dosa itu karena faktor internal yang lemah. Saking lemahnya dia akhirnya diperbudak oleh hawa nafsunya. Ya. Kata pacarna teh, Neng boleh pegang tangan. Haram. Haram.
Nah, haram. 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 Nanti lama-lama pegang dong. Ngarasanya pernahnya. Curiga saya mah anda teh baheulana gitu. Ayeuna solehah dulu kan parah. Nah, jadi bukan nuduh Bu, ya mah barangkali. Artinya apa? Ada orang tadinya idealisme tuh. No, aku tuh ya kalau belum nikah sorry ya nggak ada pegangan tangan. Please deh, no. Lantaran si lalakina nyobaan di haram, 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 haram dari kayak haram. Geuleuh deh. Urang ge geuleuh nyontokeun anak. Tak jelema mah kitu. Mula-mula tapi kalau tegas makin tadinya Neng bisa pegang. Enggak, belum bisa. Nanti udah nikah. Neng, belum bisa. Tidak. Kan kuduna gitu. Tidak. Samol kaget naon teh. Tidak. Tinggalkan. Nah, jadi hari anda tipe nu pertama apa tipe nu kedua? Nu pertama, oke, nu kieu teh tidak nu kitunya. Oh, itu tipe anda. Ayalah satu duna tidak. Sedih sama denger anda gitu teh. Buka surat Al-Jasiyah ayat 23. Surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala samihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Surat 45 ayat 23. Surat apa? Al-Jathiyah surat 45 ayat. Tidakkah kau perhatikan, tidakkah kau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Apa yang dimaksud menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Selalu diikuti. Nah, jadi orang terjerumus dosa itu karena jiwanya tidak terlatih, lemah. Yang kedua, saudara-saudara, orang terjerumus dosa itu boleh jadi karena faktor eksternal, luar. Jadi bisa dua, bisa internal, dirinya lemah, tidak terlatih, tidak teruji. Makanya ibu bapak datang ke sini sebenarnya ingin menguatkan supaya kita bisa nolak keburukan sebenarnya. Ya, jadi seluruh ibadah yang kita lakukan itu supaya jiwa kita kuat untuk menolak keburukan. Makanya ada ayat yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menjadi kekuatan untuk mencegah keburukan. Berarti kalau kita sholat, kita datang ke majelis taklim, kita tahajud, apapun lah bentuk ibadahnya, itu tuh kita sedang mengasah jiwa kita supaya kuat menolak keburukan gitu. Karena orang terjerumus dosa boleh jadi karena jiwanya lemah. Yang kedua, faktor eksternal, lingkungan yang tidak kondusif. Apa Bu? Nah, ini dijelaskan di Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28. Coba perhatikan, yang bawa Quran dicek surat ke-18 ayat 28. Sudah ditemukan? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Sudah ditemukan Bu? Nah, coba perhatikan. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyuruh Tuhan di waktu pagi dan petang. Bu, Pak, perhatikan ayat ini nyuruh apa? Menyuruh sabar di mana?
Nyuruh sabar gimana? Pagi petang mulai tapi karudatan ari geus kieu teh nya sok asah yang balik sebenarnya. Apa Bu? Sabar apa? Pagi petang. Ya, dengar ayat itu nyuruh kita ini sabar, berada di lingkungan yang baik, yaitu lingkungan orang-orang yang pagi petang tuh selalu ingat sama Allah. Ini sunnah apa? Sabar nah, pagi petang. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Kamu kudu sabar berada di lingkungan yang baik, yaitu lingkungan yang dimana orang-orangnya itu pagi sampai petang sampai malam dia selalu dekat dengan Allah.